Ya, Teten Mas Duki ini sebelum terjun ke politik sempat juga aktif sebagai aktivis anti korupsi ya di ICW. Kemudian dalam sepanjang karirnya juga pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah penghargaan Suwardi Tasrif Awards. Ini berkat kegigihannya mengungkapkan kasus suap jaksa pada era pemerintahan B.J. Habibie pada waktu itu. Lalu kemudian pada 2005 mendapatkan penghargaan juga Ramon Magsaysay ini dari Filipina berkat kegigihannya memperjuangkan anti korupsi di Indonesia. Ya benar, waktu itu juga Teten sempat menduduki sebagai koordinator badan pekerja di ICW dan selain itu Sakti, Teten ini adalah orang yang aktif sekali menyuarakan pendapatnya apalagi dalam kasus-kasus yang menjerat para koruptor. Bahkan dia pernah memberikan suaranya yaitu dua buah solusi bahwa koruptor-koruptor ini harus dimiskinkan dan dicopot jabatannya secara tegas dan gamblang. Dia menyatakan seperti itu. Sangat tegas mengenai korupsi Teten ini ya. Iya benar sekali Sakti. Dan di informasi selanjutnya, 8 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih diminta tidak mencari kontroversi. Namun pakar hukum pidana masih meragukan Komisi 3 DPR RI benar-benar akan memilih pimpinan KPK sesuai dengan kompetensi. 8 nama calon pimpinan versi Pansel KPK dan 2 nama tambahan calon pimpinan KPK memang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo Selasa kemarin. Upaya ini diapresiasi sejumlah pihak, termasuk oleh anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Namun Nasir meminta para calon pimpinan KPK harus berhati-hati, fokus bekerja dan bukan mencari kontroversi. Ini yang jadi pertimbangan saat uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK. Ya hati-hati dalam arti bahwa jangan sampai kemudian KPK itu lebih kemudian mencari popularitas dalam penegakan hukumnya. Nah karenanya memang kita nanti dalam fit and proper test Capim KPK tersebut benar-benar ingin menggali dari para calon tersebut. Ya, apakah mereka ingin lebih mencari popularitas atau tidak. Sementara pakar hukum pidana Ganjar Laksmana juga mengapresiasi hasil kerja keras tim Pansel KPK. Namun Ganjar meminta sebagai seleksi akhir, DPR bisa memilih figur calon pimpinan KPK yang tepat dalam uji kelayakan dan kepatutan. Sekarang poin pentingnya begini, bagaimana kita memaksa DPR supaya tidak main-main, gitu ya, supaya betul-betul memilih figur yang maksimal, gitu ya, karena dalam kondisi sekarang apalagi kita lihat KPK ya di bawah tekanan, ya, di sisi lain ekspektasi publik tetap tinggi terhadap KPK. Setelah menerima laporan panitia seleksi, 8 nama calon pimpinan KPK diumumkan Presiden Selasa pagi. Mereka dibagi menjadi 4 kategori sesuai latar belakang dan kemampuan masing-masing. 8 nama calon pimpinan KPK ini terpilih dari seleksi yang ketat. Mereka berhasil menyisihkan 186 kandidat lainnya dalam 4 tahapan seleksi. Penempatan mereka ke dalam 4 kategori juga didasarkan pada pengalaman dan keahlian masing-masing calon pimpinan. 8 nama yang diumumkan ini melengkapi 2 nama lain yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada tahun 2014 lalu. Keduanya adalah Bushro Mukodas dan Robi Arya. Dari 10 nama ini nantinya DPR akan memilih 1 ketua dan 4 wakil ketua KPK. Ditargetkan pimpinan baru KPK akan dilantik pada bulan Desember mendatang. Andri Suryawenata, Bayu Wicaksono melaporkan untuk NET.